Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proses negosiasi. Kelompok 10 terdiri dari Nadia Astilestari, kemudian Gilang Arya Naufal, kemudian Muhammad Haikal Fadilah. Pengertian, negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana, apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanan apa sebuah negosiasi tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Proses negosiasi juga merupakan sebuah proses komunikasi yang melibatkan emosi, persepsi, dan permainan kata-kata. Negosiasi antar perusahaan, antar kelompok, dan antar individu umumnya terjadi karena salah satu pihak mempunyai sesuatu yang diinginkan pihak lain, dan pihak lain tersebut bersedia melakukan tawar-menawar untuk mendapatkannya. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang didasarkan pada fakta yang akurat dan faktual, sehingga setiap argumen dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada. Samping itu juga harus ditopang dengan negosiator yang handal dan profesional, yang memahami tujuan negosiasi dilakukan dan mempunyai daya kemampuan optimal dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan terhindar dari kemungkinan tujuan dan manfaat proses negosiasi. Tujuan yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau memecah problem lain, memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Selanjutnya, manfaat negosiasi. Pertama, menciptakan jalinan kerja sama antara badan usaha atau perseorangan dalam melakukan usaha dan kegiatan bersama berdasar saling pengertian. Kedua, mensukseskan kerjasama satu sama lain antara perusahaan, instansi, atau perorangan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, meminimalkan permasalahan yang ada di antara perusahaan, instansi, atau perorangan. Yang keempat, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Yang kelima, menciptakan interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak ke lebih banyak orang. Selanjutnya, tahapan dalam melakukan proses negosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Tindakan tersebut dibutuhkan agar segala informasi yang dibutuhkan terkait pihak lawan terkumpul seluruhnya dan dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pihak negosiator. Yang kedua, kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Yang ketiga, konfrontasi. Tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan. Yang keempat, solusi. Tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap pasca negosiasi perlu dilakukan, antara lain, 1. Untuk memeriksa apakah sudah mencapai tujuan atau belum. 2. Jika belum, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus
pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika sudah, pastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik, bangunlah kesuksesan. Jenis-jenis negosiasi, yang pertama ada negosiasi formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, negosiasi informal, yaitu negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Yang keempat, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antara dua pihak saja. Selanjutnya, karakteristik negosiasi. Negosiasi merupakan suatu hal yang pokok dan terpenting dalam bisnis untuk melakukan rencana pengembangan dengan mitra bisnis. Negosiasi bisnis berbeda dengan jenis negosiasi lainnya. Dalam suatu bisnis, negosiasi setiap pihak yang terlibat berusaha untuk melakukannya, menemukan win-win solution. Dalam win-win solution, kedua pihak sama-sama mencari solusi yang dapat memuaskan bagi kedua pihak. Negosiasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa di akhir negosiasi, baik kita maupun orang-orang yang bernegosiasi dengan kita akan merasa seperti pemenang. Karakteristik negosiasi yang baik yang pertama senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individu, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Kedua, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di depan atau sesuatu yang belum terjadi dan ingin terjadi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara sesuatu hal baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang keempat, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang kelima, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua pihaknya enggan untuk tidak. Kesimpulan dari materi ini, negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara produsen dengan konsumen. Oleh karena itu, agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak, diperlukan negosiasi. Sementara itu, orang yang melakukan negosiasi sering disebut sebagai negosiator. Tujuan negosiasi adalah untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak, untuk memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak, dan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian atau memecahkan problem lain. Karakteristik negosiasi yang baik yaitu senantiasa melibatkan orang baik sebagai individu, perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi dan menggunakan cara-cara sesuatu hal baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?